Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Bertemu kembali kita pada sesi ke-6 ini. Saya berharap Bapak dan Ibu di sesi ke-6 ini dalam keadaan sehat walafiat dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan e-learning ini. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, kembali saya sampaikan bahwasanya pada sesi ke-6 ini Bapak dan Ibu diharapkan tetap mengklik presensi kehadirannya pada aplikasi learning. Selain itu, Bapak dan Ibu semuanya juga diharapkan tetap mendownload serta membaca materi inisiasi yang sudah ada di materi sesi ke-7 ini, ke-6 nih. Dan tak lupa juga Bapak dan Ibu, saya ingatkan juga untuk tetap mengerjakan forum diskusi, berperan aktif menanggapi setiap jawaban yang telah diberikan teman ataupun berkontribusi memberikan jawaban sendiri. Pada sesi ke-6 ini kita akan membahas tentang pembelajaran demokrasi, khususnya demokrasi di Indonesia. Perlu kita pahami secara etimologis bahwasanya demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang artinya rakyat dan krates yang artinya kekuasaan. Ya. Jadi demokrasi kalau kita gabungkan itu kekuasaan dari rakyat. Nah, dalam memahami kekuasaan dari rakyat, tentunya demokrasi di Indonesia sendiri adalah demokrasi demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Kita mengusulkan calon pemimpin kita sendiri, kita memilih sendiri, dan kita dipimpin untuk kemaslahatan kita sendiri. Nah, itulah demokrasi secara umum yang ada di Indonesia yang kita pahami. Dalam memahami demokrasi juga ada beberapa syarat demokrasi ya atau rule of law. Yang pertama itu ada suatu perlindungan konstitusi, artinya dalam menjalankan demokrasi ini ada hukum yang mengaturnya. Kita tidak bisa semena-mena menjalankan demokrasi tanpa ada aturan hukum. Terus juga ada badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak ini salah satunya yaitu kejaksaan, kepolisian, ataupun kehakiman sendiri, badan kehakiman sendiri yang mana setiap badan tersebut, setiap institusi tersebut bersikap adil, tidak memihak, dan berpegang teguh kepada hukum. Dalam demokrasi juga ada yang dinamakan dengan pemilihan yang jurdil, jujur dan adil ya. Juga ada slogannya itu jurdil luber, jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Jadi itu berapa terkait dengan syarat demokrasi, ada kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, dan pendidikan kewarganegaraan yang semuanya diatur dalam aturan ataupun dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Membahas tentang demokrasi ini tentu butuh perjalanan yang panjang ya bagi Indonesia sendiri untuk bisa mencapai kematangan demokrasi. Saya berharap Bapak dan Ibu dapat membaca materi inisiasi yang ada pada aplikasi e-learning ataupun modul UT-nya. Dan saya juga berharap silakan dibaca sumber-sumber yang lain yang juga berkaitan dengan pembelajaran demokrasi ini. Saya sendiri nanti juga akan menyampaikan materi pengayaan, menambahkan materi pengayaan yang bisa Bapak Ibu baca sebagai pedoman untuk mempelajari pembelajaran demokrasi ini. Saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengerjakan dan berpartisipasi dalam forum diskusi 6 ini. Semoga Bapak dan Ibu dapat melaksanakannya dengan baik dan jangan sampai ada yang terlambat dalam mengerjakan forum diskusi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.